Apakah ada dokter yang bisa menyelamatkan putriku? Keluarga Meng saya pasti akan memberikan 10 miliar tunai. Apakah ada dokter? Apakah ada? Apakah ada dokter? Sudahlah. Lebih baik tidak ikut campur urusan orang lain. Menemukan dermawan lebih penting. Apakah ada dokter yang bisa menyelamatkan putriku? Putriku. Apa-apa yang harus saya lakukan? Tidak. Hati seorang tabib itu seperti orang tua. Kakek pernah memberitahuku. Aku harus belajar menyembuhkan dunia untuk rakyat jelata. Jika kakek masih hidup, dia pasti tidak akan tinggal diam. Apakah ada dokter? Bisakah ada yang menyelamatkan putriku? Bisakah ada yang menyelamatkannya? Aku bisa menyelamatkannya. Kalau begitu cepat selamatkan dia. Ya? Kemarilah, biar saya lihat. Saya adalah kepala dokter bedah saraf, pulang dari belajar di luar negeri, dikenal sebagai ahli pengobatan barat. Biar saya lihat apa yang terjadi. Baiklah. Otaknya terbentur. Pasti akan ada masalah. Tapi saya belum bisa memastikan. Anda panggil gawat darurat. Saya akan melakukan operasi. Pasti tidak akan ada masalah. Baik. Dia tidak akan bertahan lebih dari 8 menit. Jika dia tidak menerima perawatan sekarang, jantungnya akan segera berhenti. Dasar pengemis bau, kalau tidak mengerti jangan bicara omong kosong. Ada apa dengan otaknya? Kita baru akan tahu setelah pemeriksaan instrumen profesional. Anda hanya mengatakan 8 menit mungkin. Apa dasarannya? Jangan banyak omong kosong, nyawa dipertaruhkan. Aku punya cara untuk membangunkannya. Jika kau ingin dia hidup, kau harus membiarkanku merawatnya. Pak Tua, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Kalau tidak, jika dia kehilangan nyawanya, Anda akan menyesal. Tapi sudah terlambat. Dasar dukun palsu, masalah apa yang kamu timbulkan di sini? Pergi sana. Dalam 1 menit, dia akan mengeluarkan busa dari mulutnya. Dalam 3 menit, anggota tubuhnya akan membiru, dan dia akan menjadi inkontinen. Tidak dapat disembuhkan. Para penipu ini benar-benar tercela. Anda selalu suka mengatakan hal-hal yang mengkhawatirkan. Pak Tua, cepat bawa dia ke rumah sakit. Baik. Qian Ge. Qian Ge. Qian Ge. Dokter Sakti, tunggu. Mungkinkah dia benar? Apakah kau percaya kata-kataku sekarang? Dia akan pulih hanya dengan 3 jarum. Jarum emas pamungkas 99. Mungkinkah Anda seseorang yang bisa menghidupkan orang mati? Seseorang yang bahkan Raja Neraka hormati dengan 3 bagian penghormatan. Tabib suci Suanyuan. Dokter Sakti. Orang mulia tidak bertengkar dengan orang rendahan. Saya mohon tolong selamatkan putri saya. Keluarga Meng Sayang akan menawarkan 10.000 liang emas. Dan sebuah rumah mewah. Cukup. Menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan nyawa sudah menjadi tugas seorang praktisi medis. Kamu sudah bangun, nak? Cepat bangun. Ya Tuhan. Pengemis ini terlalu luar biasa. Ya, dia tadi tidak sadarkan diri. Sekarang dia baik-baik saja seolah tidak terjadi apa-apa. Itu luar biasa. Bagaimana dengan itu? Tabib suci, saya sudah lama mengagumi Anda. Mohon terima saya sebagai murid Anda. Anda adalah seorang master medis barat yang bermartabat. Aku hanyalah seorang dokter keliling. Bagaimana mungkin aku bisa menerimamu sebagai murid? Tidak. Saya Lat yang gagal mengenali kehebatan Anda. Anda adalah patriark kami para praktisi medis. Baiklah. Jika kau ingin aku menerimamu sebagai murid, itu tidak mustahil. Namun, kau harus terlebih dahulu berkeliling seluruh negeri dan menyembuhkan 9.999 pasien. Baru kita bicara. Baiklah. Saya akan segera pergi. Saya akan segera pergi. Nona muda ini hanya terlalu lelah. Di masa depan, dia hanya perlu lebih banyak istirahat. Tabib suci, mohon tunggu. Anda menyembuhkan putri saya. Biaya konsultasi yang baru saja dijanjikan keluarga Meng saya harus diberikan sepenuhnya. Jika identitas tabib suci terungkap, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah. Aku masih perlu menemukan dermawanku. Jadi aku tidak bisa menimbulkan masalah. Tetua Meng, Anda terlalu baik. Menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang praktisi medis. Tidak perlu biaya konsultasi apapun. Lagi pula apa yang baru saja aku lakukan bukanlah jarum emas pamungkas 9. Aku juga bukan tabib suci manapun. Hanya sedikit pengetahuan medis. Jadi dia hanya penipu. Ini adalah Dokter Sakti. Dokter Sakti macam apa dia? Ayo pergi. Anak muda, saya tidak peduli apakah Anda seorang tabib suci atau bukan. Saya pribadi menyaksikan keahlian medis Anda barusan. Anda menyelamatkan putri saya.
Qiange, cepat ucapkan terima kasih kepada dokter sakti itu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Qiange. Anda adalah Mengqian Ketuan Grup Men. Kau mengenalku? Bagus sekali, dermawan. Aku akhirnya menemukanmu, Lin Feng. kakek. Apakah aku sekarat? Orang tua, ada apa? Kami naik gunung untuk mencari herba. Cucuku jatuh dan terluka. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Tolong bawa kami ke rumah sakit. Wan, Apakah Anda sudah lupa? Beberapa tahun yang lalu, ketika kakekku dan aku naik gunung untuk mengumpulkan herbal, kami tidak sengaja jatuh dari tebing. Ketika kami terbaring terluka parah dan hampir mati di pinggir jalan, Andalah yang menyelamatkan kakekku dan aku. Anda mengirim kami ke rumah sakit. Namun ketika aku bangun, aku salah mengira orang lain sebagai dermawanku. Sejak Anda menyelamatkanku, aku sudah menganggapmu sebagai dewi di hatiku. Orang yang perlu aku lindungi seumur hidupku. itu sudah lama sekali. Jangan diambil hati. Aku hanya membantu. Anak muda, saya tidak menyangka Anda sudah mengenal putri saya. Dia bahkan menyelamatkan Anda. Ini semua takdir. Biaya konsultasi yang baru saja saya sebutkan masih perlu dibayar. Won atau tidak, itu tidak penting. Aku Nan Lin Feng, dikaruniai oleh surga dengan penguasaan dalam seni bela diri dan pengobatan. Aku melihat Nona Meng bekerja tanpa lelah siang dan malam. Tubuhku terasa sedikit tidak biasa, jadi aku ingin melamar untuk menjadi pengawalnya. Itu bagus sekali. Saya baru saja mencari pengawal untuk Qiange. Ayah, aku tidak butuh pengawal. Qiange, Anda sekarang tuan grup men kami. Keselamatan Anda sangat penting. Dia baru saja mengatakan, dia mahir dalam 18 seni bela diri, dan kami telah menyaksikan keahlian medisnya secara langsung. Dia sangat sempurna. Tapi aku... Tidak ada tapi. Tua Meng, aku bisa melakukannya. Mengenai uang atau semacamnya, itu tidak penting. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Benar-benar dicari kemana-mana, tapi tidak ditemukan. Didapatkan secara kebetulan. Dewi aku Nan Lin Feng pasti akan melindungimu dengan baik. Orang ini aneh sekali. Kenapa ayahku membiarkannya menjagaku? Jika sepupuku tahu, dia akan mengejekku lagi. Dewi hati-hati. Aku tahu. Aku akan segera kembali. Hai Dewi, kau mau kemana? Tunggu aku. Aku Tabib Suci Suayuan yang terhormat. Jika kau bukan penyelamat hidupku, aku tidak akan peduli padamu. Menahan amarahnya, aku bisa menoleransinya. Kau masih marah padaku? Kakak Yu Shuang terlambat menyambutmu. Aku harap kakak akan menghukumku. Baiklah. Kalian semua boleh bangkit. Kakak, kau telah menderita beberapa hari ini. Aku telah menyiapkan perjamuan untukmu di Hotel Marriott. Untuk meminta maaf kepadamu. Aku menghargai niat baikmu. Aku sudah menemukan orang yang aku cari. Aku harus tetap di sisinya, tidak pernah meninggalkannya selangkah pun. Kau bisa mengatur urusan perjamuan sendiri. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Ini melambangkan Longcheng, status sebagai keluarga terkemuka, kartu emas kenaikan naga tanpa batas. Kapan saja, selama kau menunjukkan kartu ini, Longcheng akan mematuhi perintahmu. Kakak, pakaianmu ini. Pakaian ini cukup bagiku untuk menyamar. Kalian semua pergi duluan. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Ya.
Nenek, gaun yang sangat terbuka. Aku tidak akan memakainya. Tiangge, apa kamu sekarang bahkan tidak mendengarkan perintahku? Perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga Xiao Dewi Sembilan Cahaya. Banyak tuan muda bangsawan akan hadir. Patuhlah dan kenakan itu. Nenek, gaun ini memperlihatkan dadaku dan bokongku. Sebaiknya kau biarkan aku memakai bikini saja. Benar, Ibu. Bagaimana Anda bisa mengharapkan Tiangge memakai gaun ini? Suka atau tidak, kamu harus hadir. Perjamuan ini, saya memohon dan merayu untuk mendapatkan Liang Xuan, tuan muda dari grup Liang, untuk mengantarmu ke perjamuan sebagai pendamping priamu. Kamu cepat ganti baju ini, pergi dan hibur mereka dengan baik. Nenek, Liang Xuan selalu melirikku dengan mesum. Kau ingin aku berpakaian seperti ini? Aku tidak akan pergi bersamanya. Sepupu, setuju saja. Jika tuan muda Liang tidak membawamu, hanya dengan keluarga Meng kita, bagaimana kita bisa memenuhi syarat untuk pergi ke acara seperti itu? Meng Yusuan ingin memakainya. Kalau begitu, kau pakai sendiri, Nenek. Lihat sepupu. Aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Selama kita bisa masuk ke perjamuan, proyek apapun, bisa membuat grup Meng kita naik ke tingkat berikutnya. Meng Qiangi, kalau kamu tidak pergi ke perjamuan ini, posisi tuanmu, lebih baik kamu tidak menjabat. Nenek, Aku bisa mengantar Nona Qiange ke perjamuan. sepupu, kau tidak akan tahu ini. Pengemis kotor dan bau ini kan? Dewi, jangan khawatir, aku pasti akan membawamu masuk. Nenek, lihat Meng Qiangi ini, selalu berkeliaran di luar. Ayo pergi. Apa yang kau pikirkan? Aku tiba-tiba harus ke toilet. Perlu ke toilet. Bagaimana kalau kau naik duluan? Dan aku akan menyusulmu, nanti baiklah. Baiklah, kalau begitu cepat pergi dan segera kembali. Baiklah. Aku tidak bisa menahannya. Bagaimana Meng Qiange bisa masuk? Di mana pengemis kecilnya itu? Harta karunku katakan padaku. Pengemis kecil di sebelah Meng Qiange itu. Dia tidak mungkin benar-benar mengenal Dewi Sembilan Cahaya, Kang. Tidak mungkin. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia hanyalah seorang pengemis. Aku rasa, dia mengandalkan kartu rusak yang dia pungut lagi. Untuk masuk dengan gertakan kan? Tapi sepupumu Meng Qiange benar-benar keras kepala. Di negara naga, tidak ada wanita yang tidak bisa dimiliki Liang Xuan. Sayang. Kenapa kamu masih memikirkan Meng Qiange? Apa aku tidak cukup baik? Tentu saja kau. Tapi Meng Qiange bahkan lebih baik. Hanya dengan membiarkan pria melihatnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menginginkannya. Nakal. Saat kamu intim denganku, kamu tidak mengatakan itu. Aku sudah memilikimu. Kau seharusnya tahu. Apa yang tidak bisa kau miliki selalu membangkitkan keinginan. Tapi jangan khawatir. Selama kau menjadi wanita Liang Xuan bahkan untuk 1 hari, aku sama sekali tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kalau begitu, jika aku membantumu mendapatkan Meng Qiange, maukah kamu menjanjikanku apapun yang kuminta? Bisakah kau? Lihat saja aku. Saya tidak menyangka Nona Meng juga akan menghadiri perjamuan ini. Kebetulan grup Xiang kami memiliki proyek. Kami ingin berkolaborasi dengan grup Meng. Mari kita tentukan waktu untuk mengobrol dengan baik. Tuan Xiang, itu akan sangat bagus. Aku pasti akan rajin dan bertanggung jawab untuk memastikan proyek ini berjalan dengan baik. Kalau begitu saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Selamat kakak. Atas tercapainya kesepakatan kerjasama dengan grup Xiang. Bukankah kau bilang aku tidak bisa masuk? Kakak. Masalah itu adalah salahku. Aku juga melakukannya demi kebaikan keluarga Meng kan. Kakak tolong jangan marah lagi. Kakak. Segelas anggur ini, anggap saja sebagai permintaan maafku padamu. Kakak, aku masih ada urusan di sana. Jadi aku akan menanganinya dulu. Ya, aku sudah memesan kamar di lantai atas kamar 305 untuk kakakku. Jika kakak lelah, kakak bisa pergi beristirahat sebentar. Telepon aku jika kakak butuh sesuatu. Man Yusuan hari ini. Kenapa dia bertingkah aneh sekali? Sepupumu. Rencana jahat apa yang sedang dia lakukan sekarang? Tidak ada niat buruk. Dia mungkin hanya terlalu manja. Aku tidak begitu yakin. Jadi apakah itu berhasil? Jangan terburu-buru. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia meminum anggur yang kuberi obat. Aku sudah memesan kamarnya. Seperti yang diharapkan dari harta karunku. Kau melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Selama malam ini, rahasia di antara mereka berdua terbongkar. Dia pasti harus menikah dengan keluarga Liang. Saat itu, Saat itu, grup Meng akan menjadi milikmu.
Bagaimanapun dia meminum anggur yang kuberi obat. Bagaimanapun kamu ingin bermain. Tidak masalah. Tidak masalah. The film was translated and narrated by M Media. Kian Ge harta karunku. Aku di sini. Sudah lama menungguku? Yusuan. Apa yang kau lakukan, mengendap-endap di sini? Meng Chienge. Kian Ge sudah beberapa hari tidak melihatmu. Bagaimana kau bisa jadi gemuk sekali? Siapa yang kau sebut gemuk? Pengemis bau, kenapa kau di sini? Apa yang kau teriakkan? Mesum. Kian Ge. Kurasa tidak. Tian Ge, ada apa? Tidak ada, hanya minum anggur tadi. Kepalaku terasa sedikit pusing. Aku tahu Yusuan tidak punya niat baik. Apa yang terjadi padaku barusan? Mungkin kau terlalu lelah bekerja akhir-akhir ini. Dan di bawah terlalu banyak tekanan. Tidak mungkin. Aku harus memanfaatkan momen ini untuk pergi membahas lebih banyak kolaborasi. Kau harus lebih banyak istirahat. Tubuhmu adalah modal untuk revolusi. Jangan terlalu memaksakan diri. Tidak. Tian Jie. Aku harus membuatmu melihat warna asli Meng Yusuan. Meng Yusuan, kenapa kau pikir aku ada di tempat tidur? Semua ini diatur olehmu. Hak apa yang kamu miliki untuk menuduhku? Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak heran kau begitu perhatian hari ini. Aku tidak menyangka kau begitu tercela. Apa kamu punya bukti? Kamu hanya memfitnahku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jadi, menurutmu, Tuan Muda Liang punya hobi seperti itu? Itu terlalu menjijikan, terlalu mesum. Kau salah paham, Ji. Hobi menjijikan apapun yang kau miliki, aku tidak peduli. Sekarang, tolong segera keluar. Kau juga keluar. Aku, Apa kau tidak melihat si mesum itu barusan? Aku hampir saja. lalu apa yang harus kulakukan? Hanya saja saat aku merasa dirugikan. Aku butuh pelukan. Pelukan. Apakah pelukan akan membuatmu merasa lebih baik? Jika kau tidak memelukku, maka kau juga keluar. Biarkan aku sendiri sebentar. Kalau begitu, apakah pelukan akan membuatmu merasa lebih baik? Baiklah, kalau begitu. Baiklah. Sekarang sudah baik-baik saja. Sudah cukup. Kau mau kemana, Kian Ge? Tuan Muda Liang. Tunggu aku. Tuan Muda Liang, tunggu aku. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau membuatku malu di depan Meng Kian Ge. Tuan Muda Liang. Tuan Muda Liang, dengarkan penjelasanku. Tuan Muda Liang. Tuan Muda Liang, buka pintunya. Tuan Muda Liang. Sayang, aku jelas melihat Meng Chiingge meminum anggur itu. Dasar tidak berguna. Sayang, jangan khawatir. Aku akan memikirkan cara lain. Apa kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Dengan kemampuanmu yang minim itu, dan kau masih ingin mengelola grup band? Sayang, keluarga Liangmu sangat berkuasa dan berpengaruh. Kenapa kamu tidak menekan grup Meng kita sedikit ketika keluarga Meng dalam krisis? Kamu bisa turun tangan untuk menyelamatkan mereka. The film Bukankah was itu mudah dan translated memenangkan and hati sang cantik? narrated by Saat M itu, Media. kami dua bersaudara bisa melayanimu bersama. Meng Yusuan. Kau bahkan bisa memunculkan ide seperti itu. Sungguh itu memang seperti dirimu.
Halo. Yusuan. Upacara pembukaan pavilion Yok Emas besok. Apa kau akan pergi? Kita sudah lama tidak bertemu. Kinger. Memang benar kita sudah lama tidak bertemu. Tapi upacara pembukaan. Bukan untuk orang-orang dengan status seperti kita hadiri. Kalau begitu kau benar-benar meremehkanku. Bukan hanya aku akan pergi. Aku juga akan di upacara pembukaan. Menghina dengan parah mantan suamiku yang tidak berguna. Apa maksudmu, Nan Lin Feng? Kinger, kamu sama sekali tidak boleh melepaskannya. Aku baru saja bertengkar dengannya. Kali ini, kami dua bersaudara bisa bergabung untuk mempermalukannya. Kakak, Masalah yang kuminta kau selidiki. Bagaimana kemajuan penyelidikannya? bawahanmu telah menyelidiki dengan saksama. Mengenai masalah tuan yang dijebak waktu itu, keluarga Jin yang ikut campur. Keluarga Jian? Betapa beraninya. Saat pavilion Giok Emas dibuka, itu juga akan menjadi hari pemakaman kakakku. Terlebih lagi, itu akan menjadi hari kehancuran keluarga Jiannya. Aku ingin membersihkan nama baik kakakku. Dan membasmi musuh-musuhku untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa kakakku jujur dan terhormat sepanjang hidupnya. Dan tidak pernah mengecewakan siapapun. Ya, Loman, apakah kamu selalu harus berbicara dengan kata-kata tajam? Apa sebenarnya yang kulakukan sampai menyinggungmu? Aku hanya tidak suka melihatmu. Aku hanya ingin membela Yusuan, dan kau pengawal bau. Bajuku seharga 200.000. Aku tidak mau mencucinya. Aku akan membayarmu uangnya saja. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Cepat minta maaf. Bajuku seharga 200.000. Bisakah kau membayarnya? Bagaimana jika aku mampu membayar? Jika kau bisa membayarnya, maka aku akan minta maaf pada Meng Chingge. Tapi kau tidak bisa menggunakan uangnya. Setuju. Nan Lin Feng, lupakan saja. Jangan membuat masalah. Qianqi, percayalah padaku. Aku akan melindungimu dengan baik. Pengawalmu. Dia banyak omong Meng Chingge. Apakah yang kukatakan itu omong kosong atau tidak? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Pengawal bau. Kau pura-pura jati apa di depanku? Bagaimana kalau kita berdua bertaruh? Jika aku mampu membayar, maka kamu berlutut dan minta maaf pada Qianqi. Jika aku tidak mampu membayar, maka aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Baiklah, Nan Lin Feng. Biarkan aku membayarnya. Jangan khawatir Qianqi. Aku bisa mengatasinya. Ada apa? Takut? Di mana kamu membelinya? Aku akan menggantinya sekarang juga. Baiklah, aku ingin melihat apakah kau pengawal bau bisa membelikanku yang sama persis. Tapi syaratnya adalah, kau hanya bisa menggunakan uangmu sendiri. Lihat itu ada di sana. Jika kau menyesal sekarang, masih belum terlambat. Dalam kamus Nan Lin Feng, tidak ada dua kata seperti menyesal. Ayo pergi Qianqi. Halo Yusuan. Loman, apakah kamu sudah kembali ke negara ini? Kapan kita bisa makan bersama? Aku benar-benar perlu memberitahumu tentang keluhan yang kualami. Hari ini aku benar-benar bertemu dengan Meng Qianqi dan pengawal baunya. Apa? Mereka berdua benar-benar sombong. Lalu Loman, apakah kamu tahu tentang situasi kami? Kamu harus membantuku. Aku baru saja bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi mereka. Jangan khawatir, aku pasti di pihakmu. Yusuan, hari ini aku pasti akan membelamu. Memberi mereka pelajaran. Nan Lin Feng, apa kamu punya uang? Apakah kamu tidak yakin dengan caraku menangani masalah? Hei Meng Chingge, kau tidak bisa pergi bersamanya. Bagaimana jika kau akhirnya membayarnya? Permisi Tuan, toko kami adalah toko barang mewah. Mungkin Anda sebaiknya tidak masuk. Aku di sini untuk membeli pakaian. Anda sangat kotor. Siapa tahu berapa banyak kuman yang Anda bawa. Bagaimana jika Anda mengotori pakaian di toko kami? Itu tidak akan baik. Apakah Anda dengar itu? Tepat sekali. Pengawal kecil. Aku tahu kamu orang miskin. Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut dan minta maaf padaku. Dan aku tidak akan membuatmu membayar. Permisi Nona, aku ingat kamu. Anda baru saja menghabiskan 200.000 yuan untuk membeli gaun ini bukan? Benar sial sekali. Gaun ini kotor begitu aku pergi. Nan Lin Feng. Tidak apa-apa. Cukup sandiwara yang Anda mainkan. Aku ingin melihat apakah kamu bisa berhasil memindai kode. Tepat sekali. Seorang pria dewasa. Apakah sesulit itu untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu? Jangan berpura-pura kaya padahal tidak. Gaun satu ini harganya 200.000 yuan. Diterima 1 juta yuan. 1 juta yuan. Nan Lin Feng. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Meng Chingge.
Pengawal kecilmu cukup tertutup bukan? Apakah dia juga pada saat yang sama menggoda wanita kaya lainnya? Jangan bicara omong kosong. 1 juta yuan. Dia bahkan tidak berkedip. Aku pikir itu pasti. Sekarang, bisakah aku melihat pakaiannya? Ya, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Di mana manajernya? Panggil manajernya ke sini untukku. Halo Tuan, bolehkah saya bertanya apakah Anda baru saja mengisi ulang 1 juta yuan? Benar, Kemarilah, bantu tamu ini memproses kartu VIP. Baik, manajer. tunggu. Belum perlu memproses kartu VIP. Barusan karyawanmu tidak mengizinkanku masuk. Takut mengotori pakaianmu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saya minta maaf. Tuan, itu kesalahan saya karena tidak mengenali kepentingan Anda. Cukup, mulai sekarang. Anda dipecat. Manajer saya. Beraninya Anda menyinggung VIP kami? Sekarang cepat keluar. Carikan aku gaun yang persis seperti yang dia kenakan. Ya, Tuan. Gunakan semua sisa uang untuk membuatkan aku kartu keanggotaan. Baik. Baiklah Luoman, aku sudah menggantimu untuk pakaiannya. Cepat berlutut pada Qian Ge untuk minta maaf. Itu. Tidak perlu berlutut. Loman, kamu harus meminta maaf padaku. Minta maaf? Aku bilang. Kamu harus menggunakan uangmu sendiri, agar itu dihitung. Uang ini milikku. Dasar pengawal bau. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Aku bilang uang ini milikku. Pakaiannya. Aku sudah menggantimu untuk itu. Cepat penuhi taruhan hari ini. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu berkencan dengan banyak wanita kaya secara bersamaan? Kamu bisa begitu sombong. Orang sepertimu. Aku sudah sering melihatnya. Loman, jangan berbicara begitu kasar. Meng Qiange. Apa sebenarnya yang kamu lihat dari pria ini? Dia secara bersamaan menggoda beberapa wanita kaya. Aku percaya Nan Lin Feng. Dia bukan orang seperti itu. Kalau begitu katakan padaku, dari mana dia mendapatkan 1 juta ini? Aku... Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jangan terlalu galak. Didukung oleh wanita kaya, bukan sesuatu yang memalukan. Apakah kamu akan memenuhi taruhan atau tidak? Aku lihat kamu cukup tampan. Dan fisikmu juga tidak buruk. Kalau tidak, jadilah pengawalku. Yang pribadi, Wanita kaya sepertimu, aku tidak akan mau bahkan jika kamu membayarku. kamu. Aku akan mengatakannya lagi. Uang ini milikku. Itu tidak diberikan kepadaku oleh Qian Ge. Juga bukan. Seperti yang kamu klaim diberikan oleh wanita kaya. Apakah kamu akan memenuhi taruhan hari ini atau tidak? Kamu bisa menipu Cien Gesi. Teratai putih itu, tapi hanya itu. Kamu juga ingin menipuku? Aku bilang taruhan ini tidak dihitung. Itu memang tidak dihitung. Gigit aku. Aku akan memberimu 1 menit. Cepat berlutut pada Qian Ge untuk minta maaf. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Dasar pengawal bau. Kenapa kamu begitu sombong? Jangan bilang kamu berani memukulku. Kamu, 30 detik telah berlalu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memberitahumu. Nan Lin Feng, kamu benar-benar berani memukulku. Wanita sepertimu. Sekali lihat, sekali pukul. Meng Qiange, anjingmu menggigit orang dan kamu tidak melakukan apa-apa. Menurutku, yang menggigit orang sembarangan seperti anjing adalah kamu, bukan? Meng Qiange, tunggu saja. Aku akan menyuruh orangku datang dan membunuh kalian semua. Nan Lin Feng, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita telah menyebabkan masalah besar. Halo sayang, aku dipukul. Cepat datang dan bantu aku. Tidak apa-apa. Meng Qiange, kamu dan pengawal baumu tunggu saja. Aku akan memastikan kamu menyesali ini hari ini. Qian Ge, ayo kita pergi juga. Kita menghambat bisnis bos. Nan Lin Feng, Tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang tidak ingin hidup? Beraninya kamu memukul wanitaku? sayang kenapa kamu lama sekali? 2 orang ini yang melakukannya. Lihat bagaimana mereka membengkakkan wajahku. Itu kamu pengawal bau. Kamu memukul wanitaku kan? Apa? Kamu ingin membela pacarmu? Apa kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu ingin membawa pacarmu pergi, kamu harus minta maaf pada bosku. Dasar pengawal bau, pacarku sudah di sini sekarang. Dan kamu masih berani membuatku minta maaf padamu? Hanya mengandalkanmu? Dan kamu ingin pacarku meminta maaf padamu? Kamu berani memukul pacarku? Kurasa kamu sudah bosan hidup. Kamu baik-baik saja. Kau punya nyali. Kau tamak. Kalau kau punya nyali, jangan pergi. Jangan khawatir. Sebelum ini selesai, aku tidak akan pergi. Nan Lin Feng, biarkan saja. Qian Ge,
Jangan khawatir. Hari ini aku benar-benar harus membantumu. Memberi pelajaran pada orang-orang ini. Bocah itu. Aku belum pernah melihat orang seceroboh kamu. Kalau kau punya nyali, ikut aku ke bar Hubao. Apa yang perlu ditakutkan? Sayang, dua orang ini benar-benar berani memukulmu. Kamu harus membuat mereka membayar. Nanti, aku akan membuatnya berlutut dan memohon maaf padamu. Aku juga akan membuatnya minta maaf padaku. Meng Chienge, kita belum selesai hari ini. Bocah itu, bisakah kita pergi sekarang? Begitu kau di tanganku, aku akan membuatmu menyesal hari ini. Tianjie. Bagaimana kalau kamu kembali dulu? Tidak, Nan Lin Feng. Semua ini dimulai karena aku. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Baiklah, dulu aku kira kalian berdua polos. Tapi lihatlah kalian berdua sekarang. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Sayang, ayo pergi. Halo Ketua Xiao. Bicara. Tuanan berselisih dengan Yehua. Dia dibawa pergi. Apa? Kau punya nyali juga bocah. Biar ku beritahu, ayahku adalah bos di sini. Yi Hubao, di wilayahku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar. Begitu kan? Kalau begitu cepatlah dan panggil ayahmu keluar untuk menemuiku. Hanya denganmu? Kau masih ingin bertemu ayahku? Kalian, aku serahkan ini padamu. Pastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Maaf. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Ponselku tadi disenyapkan, aku baru melihatnya. Ada yang kau butuhkan? Anda sangat sibuk bukan? Apa ini? Bawahanmu akhir-akhir ini sangat merajalela. Aku beritahu kau. Jika kau masih ingin hidup, maka segera datang ke bar. Mereka telah menangkap seseorang yang seharusnya tidak mereka tangkap. Jika aku menemukan bahwa dia kehilangan selai rambut pun, aku akan membuat keluarga Yimu benar-benar lenyap dari lonceng. Ya, aku akan segera mengurusnya. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Apa kau tahu siapa ayahku? Aku tidak peduli siapa ayahmu, anak nakal itu. Sejak aku masuk, kamu terus mengoceh tentang ayahmu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menunggu di sini saja. Pergi panggil ayahmu kemari. Kau punya nyali. Hentikan. Ayah. Tuanan, anakku menyinggungmu. Aku minta maaf atas namanya. Padamu, ayah. Kenapa ayah meminta maaf padanya? Apa ayah tidak tahu? Dia yang memukulku sampai babak belur. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mematahkan kakimu. Biasanya, aku terlalu memanjakanmu. Ye Hubao, pacar putramu, memukul bosku. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan tentang ini? Tuanan, aku benar-benar minta maaf. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Ayah, ini tidak ada hubungannya denganku. Wanita ini yang menyebabkan semua masalah. Kalian berdua. Nan The Tuan film Nan. was translated Maaf, aku and minta maaf narrated padamu. by M. Apa Media. menurutmu meminta maaf sekarang? Masih akan berguna? Aku akan membayar ganti rugi. Tuanan, bisakah aku menggadaikan pabrikku padamu? Bayar kompensasi. Uangmu yang sedikit itu. Apa menurutmu aku kekurangan uang? Anak durhaka, uangmu yang sedikit ini. Apa kau pikir Tuanan akan peduli? Tuan Yi, tolong biarkan aku pergi baiklah. Ayah, aku anak kandungmu sendiri. Jangan salahkan aku, karena tidak punya hati. Kekuatan grup Xiao tak tertahankan. Kau tidak bisa membiarkan seluruh keluarga Ye terkubur bersamamu kan? Wanita bodoh, lihat apa yang sudah kau lakukan. Tuanan, ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong biarkan aku pergi. Bagaimanapun kau bilang untuk menanganinya, begitulah akan ditangani. Awalnya masalah ini, jika kamu hanya meminta maaf kepada bosku, itu sudah selesai. Tapi kamu terus mengganggu kami tanpa henti. Bagaimana kalau begini? Kamu tanyakan pada bosku. Lihat bagaimana dia ingin menyelesaikan masalah ini. Cepat minta maaf. Ci Inge, demi perkenalan kita yang sudah lama. Maukah kau membiarkanku pergi? Tolong biarkan kami pergi. Tuanan, Seseorang harus selalu membayar atas perbuatannya. Aku akan mendengarkan Nan Lin Feng. Tianjie, dua orang ini menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang dan penuh dengan tipu daya. Bagaimana kalau begini? Kirim mereka ke perbatasan untuk kerja paksa. Biarkan mereka merasakan kesulitan di kalangan bawah. Ye Hubao, aku menyerahkan masalah ini padamu. Jika aku menemukan bahwa kamu melindungi putramu, keluarga Ye
bisa lupakan untuk tinggal di Longseng selamanya. Anak durhaka, kalian berdua, cepat lapor ke lokasi konstruksi. Ayah, jangan. Pekerjaan berat seperti itu di lokasi konstruksi. Bagaimana kami berdua bisa menahannya? Bawa mereka pergi. Tidak, ayah. Tidak, tolong. Ayah, Tuani, Tuanan. Ini kartu namaku. Jika ada sesuatu, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Baik. Kamu boleh pergi sekarang. Ayo pergi. mengapa mereka memanggilmu Tuan? Mungkin Sekretaris Yuan membantu kita. Lalu Sekretaris Yuan dia. Tian J. Apa kamu masih sakit? Aku bertanya padamu tentang Sekretaris Yuan. Meng Qiange, kamu pergi kemana? Perjamuan keluarga hari ini. Semua orang sudah tiba. Jangan bilang, nenek juga harus menunggumu. Tidak, hari ini adalah jamuan makan keluarga. Aku hampir lupa. Cepat ikut denganku. Perjamuan keluargamu tidak terlalu nyaman bagiku untuk pergi kan? Hari ini awalnya adalah perayaan untuk kerjasama dengan grup Xiao. Untuk bisa bekerja sama dengan grup Xiao, kamu juga banyak membantu. Baiklah, jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi. Bukankah kita menyuruh Luoman untuk menghadapinya? Kenapa dia terdengar seperti tidak ada yang salah? Mama, ruangan pribadi kelas atas di Hotel Fuxing ini. Suasananya cukup bagus kan? Aku dengar Kian Ge berusaha keras untuk ini. Baru saja diputuskan. Nenek, Meng Qiange ini terlalu tidak menghormati orang tua. Bagaimana dia bisa membuat nenek menunggu di makan malam keluarga? Aku baru saja menelponnya. Dia bahkan bilang biarkan saja kita menunggu. Yusuan, Kian Ge tidak akan mengatakan itu kan? Paman, apa maksudmu? Mungkinkah Anda mengatakan saya mengadu domba? Paman tidak bermaksud begitu. Paman, Anda berjanji kepada ayah saya bahwa Anda akan memperlakukan saya seperti putri Anda sendiri. Sekarang Anda terlalu pilih kasih. Kenapa kau menangis sekarang? Paman benar-benar tidak bermaksud begitu. Nenek, tidak ada dari kalian yang menyukaiku lagi. Cukup. Menangis di hari yang begitu menggembirakan ini. Sudah kubilang, jika kau membuat masalah lagi, keluar dari keluarga Meng. Nenek, Diam. Ayolah, sudah cukup Yusuan. Kalian semua bersaudara. Nanti saat Kian Ge tiba, minta maaf padanya dengan benar. kakak, Apa kau bodoh? Saat ini nenek paling menyayangi Kian Ge. Apapun yang terjadi puji dia dulu. Kalau begitu bertindaklah sesuai situasi. sepupu, kamu di sini. Cepat duduklah. Meng Yusuan, akting macam apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Sepupu, di antara kita, ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Sebagai adik perempuanmu, aku melakukan beberapa kesalahan. Aku minta maaf kepadamu. The film was translated Sepupu, and narrated by Aku M juga sudah Media. merenungkan diri sendiri beberapa hari ini. Tolong maafkan aku ya. Ya sepupu, kita adalah kerabat terdekat satu sama lain. Tidak ada yang namanya menyimpan dendam semalaman. Ayo aku bersulang untukmu. Kian Ge. Hari ini Yusuan mengambil inisiatif untuk meminta maaf padamu. Ayo sepupu. Minumlah segelas anggur ini, dan kita akan baik-baik saja seperti sebelumnya ya. Kian Ge, biarkan yang lalu biarlah berlalu. Karena kamu sudah berkata begitu. Bagaimana mungkin aku masih menyimpan dendam padamu? Benar. Ayo. Nah begitu lebih baik. Sepupu ayo. Aku akan bersulang untukmu lagi. Sepupu. Hari ini adalah makan malam keluarga.
Kenapa kamu juga membawa pengawal? Kali ini awalnya untuk merayakan kolaborasi kita dengan grup Xiao. Nan Linfeng banyak membantu kali ini. Jadi aku mengajaknya ikut. Nyonya tua Meng Paman Meng. Xiaofan, karena kamu sudah di sini, duduk dan makanlah bersama kami. Terima kasih Paman Meng. Apa yang kamu katakan tidak salah. Tapi seorang pengemis kecil tentu saja tidak bisa makan semeja dengan nenek kan? Itu benar. Status nenek itu mulia. Ini mungkin tidak pantas kan? Ada apa? Apakah kamu masih bersikeras mengelompokkan orang ke dalam kelas sosial yang berbeda? Tinggi, atau rendah mulia, atau hina? Sepupu, apakah kamu serius akan membandingkan pengemis dengan nenek? Qian Jie. Bagaimana kalau aku menunggumu di luar saja? Tunggu. Nan Linfeng banyak membantu kali ini. Kita bisa makan hidangan ini dengan hati nurani yang bersih. Duduklah, Baik. sepupu. Bagaimana kamu bisa membiarkan pengemis ini duduk tanpa izin nenek? Baiklah. Berhenti bicara. Ayo makan. Makan apa? Ini tidak pantas. Mama, hari ini adalah hari yang menggembirakan. Keharmonisan membawa kemakmuran. Lagi pula, kemarin, Sekretaris Yuan juga memuji Xiaofan. Benar Qian Ge? Ya, tempat ini. Aku harus memesannya jauh-jauh hari sebelumnya. Nenek, aku dengar hidangan di sini adalah spesialisasi Longchen. Ayo silakan dicicipi. Mengapa kalian semua melihatku? Cepat makan. Baiklah, ayo makan. Makan, makan. Ada apa ini? Kenapa ada orang di ruang pribadi mewah ini? Pelayan. Cepat usir mereka. Aku mengundang seseorang untuk makan malam. Ya Tuani, permisi semuanya. Ini adalah ruang pribadi kelas 1. Seorang tamu terhormat perlu menggunakannya sekarang. Kami harus merepotkan Anda dengan meminta Anda untuk pindah. Kenapa? Kami juga pelanggan yang membayar. Kami juga membayar. Tepat sekali berdasarkan apa? Kenapa? Tua, hari ini adalah jamuan keluarga Meng kami. Tolong beri aku sedikit muka. Aku pasti akan menggantimu. Kamu pikir kamu siapa? Apa aku butuh ganti rugimu? Apa aku Yehubao kekurangan uang? Kamu harus pergi bertanya-tanya. Siapa aku? Aku Yehubao. Lagi pula, aku adalah tamu terhormat di sini. Tempatmu, apa sembarang orang bisa masuk? Permisi. Memiliki prioritas untuk penggunaan ruang pribadi. Kakak, Yehubao ini. Bukankah dia itu pemilik bar besar? Benar itu dia. Aku dengar dia punya hubungan kuat dengan grup Xiao. Kalau begitu kita pasti tidak bisa The menyinggung film was perasaannya. translated Bagaimana kalau kita and pergi saja? narrated Tua, by M apa menurutmu Media. hari ini kamu bisa memberiku muka ini? Lupakan saja. Ruang pribadi ini, kamu bisa menggunakannya. Terima kasih Tuan, karena telah memberiku muka hari ini. Si Suan sangat bagus, sangat bagus. Kau memiliki sikap keluargaan kita dalam menangani urusan. Nenek, lihat. Bahkan Yehubao harus menghormati kakakku. Aku pikir, di masa depan grup Meng, jika dikelola olehnya, pasti akan sangat bagus. Meng Sisuan. Apa kamu yakin? Yehubao memberimu muka. Jadi bukan demi aku. Mungkinkah dia yang memberimu muka? Itu benar. Memang aku tadi yang menyapa Yehubao. Dia sudah pergi, jadi kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Kenapa kamu tidak bicara tadi pengemis kecil? Kakak kamu tidak mengerti ini kan? Aku bahkan mengenal Bill Gates. Tapi intinya dia tidak mengenalku. Dengarkan baik-baik, pengemis kecil. Hari ini keluarga Meng kami berhati baik untuk membiarkanmu tinggal di sini dan makan. Apa nilaimu? Semua orang tahu dengan jelas. Baiklah. Yehubao. Dia belum pergi jauh kan? Aku Nan Linfeng. Masuk dan minum. Pengemis kecil, apakah kamu menunggu Yehubao pergi? Lalu sengaja berteriak seperti itu? Sepupu, pengikut kecilmu ini cukup lucu. Tidak. Nan Linfeng benar-benar mengenal Yehubao. Meng Qiangi, cukup. Qian Ge,
Jangan banyak bicara. Meng Qiangi, kau sudah menjadi ketua. Gukman, mengapa kau selalu mencoba mencuri pujian dari adik-adikmu? Nenek, Tuan Ye, kau pergi terburu-buru tadi dan tidak sempat menyapamu. Tuan Yi. Kenapa Anda kembali? Tuan Ye, apa kamu mendengar sesuatu di luar pintu, dan jadi kamu masuk? Pengemis kecil ini hanyalah salah satu pengawal kami. Jika dia menyinggungmu, setelah kami kembali, kami pasti akan menghukumnya. Tutup mulutmu. Tuanan, penglihatanku buruk. Aku seharusnya tidak mengatakan kata-kata itu tadi. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Permintaan maafku. Tidak, Tuan Yi. Dia hanya pengemis. Dia tidak pantas Anda perlakukan dengan sikap seperti itu. Apa maksudmu? Apa kamu memberitahuku bagaimana melakukan sesuatu? Tuanan, aku minta maaf. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum. Tuan Ye, jika kau tidak keberatan, silakan duduk dan makan bersama kami. Tidak, terima kasih. Aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian semua. Baiklah, kamu harus bekerja. Pengemis ini, dia benar-benar mengenal Yi Hubao. Aku benar-benar mengenal Ye Hubao. Tapi, kami hanya bertemu sekali. Itu benar. Tuan Ye, sepertinya dia salah mengira Nan Lin Feng sebagai orang lain. Aku juga cukup bingung. Tuan Ye ini, sikapnya terhadap Nan Lin Feng. Kupikir dia benar-benar mengenal Tuan Yi. Ternyata dia hanya memanfaatkan kekuasaan orang lain. Tepat sekali, itu hanya trik-trik kecil. Ye Hubao itu bisa menyerahkan ruangan pribadi ini. Bukankah itu juga karena aku? Bukan begitu? Baiklah, masalah ini telah diselesaikan dengan sempurna. Ayo makan, ayo makan. Kau benar. Ayo, aku akan menuangkan anggur untuk Nan Lin Feng. Bagaimanapun The itu film karena was kau barusan. translated and Kita bisa narrated terus by tinggal M di Media. ruangan pribadi yang begitu bagus untuk makan. Ini? Bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Nan Lin Feng, kenapa kau mendorongku? Apa yang terjadi? Ada apa dengan hotelmu? Lukisan di ruangan pribadi tidak bisa digantung dengan aman. Ini? Sudahlah, aku tidak akan berdebat denganmu. Bersihkan saja. Jangan ganggu makan kami. Tidak akan membantah. Ini adalah milik bos kami. Lukisan kuno yang paling dicintai. Ini tak ternilai harganya. Bisakah kau membayarnya? Apa? Lukisan ini? Manajer Zhang. Lukisan kuno kesukaan bos. Hancur. Semuanya saksikanlah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini bukan perbuatanku. Tunggu saja sampai manajer Zhang kami tiba. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Ini ada apa di sini? Itu dia. Itu dia. Dia menabrak adikku. Itulah sebabnya lukisan itu rusak. Ya. Itu karena dia. Dia mendorongku. Meng Yusuan, saat kamu menuangkan anggur untukku, kamu menumpahkannya ke seluruh tubuhku. Aku berdiri untuk mengeringkan pakaianku. Kamu takut kamu telah menabraknya. Apa hubungannya ini denganku? Jangan berani-beraninya memfitnahku. Jika bukan karena kamu, apakah lukisan ini akan rusak? Tepat sekali. Aku dengan baik hati menuangkan anggur untukmu, dan kau malah mendorongku. Kamu benar-benar suka memutarbalikkan fakta kan? Jelas sekali, Yusuan. Yang menumpahkan anggur ke seluruh tubuh Nan Lin Feng lebih dulu. Meng Qiangi. Apa kamu bahkan anggota keluarga, men? Demi seorang pengemis belaka, Yusuan adalah adikmu. Kamu malah membantunya. Aku hanya membahas masalah ini apa adanya. Nenek, lihatlah sepupu.
Aku bahkan berinisiatif untuk berdamai dengannya. Tapi dia masih seperti ini, menargetkanku di mana-mana. Cukup. Ini adalah lukisan favorit bos kami. Sebaiknya kamu pikirkan bagaimana cara mengatasi ini. Kalau tidak, kalau bos kami tahu, konsekuensinya parah. Lukisan ini. Berapa nilainya? Berapa nilainya? 60 juta. Apa? Kakak, apa yang harus kita lakukan? 60 juta. Bagaimana kita bisa sanggup membayarnya? Manajer Zhang, semuanya bisa dinegosiasikan. Tutup mata. Buat pengecualian, Anda akan diberi kompensasi yang layak. Ya, Tuan, maaf. Saya tidak bisa menangani masalah ini. Kalau bos kami tahu bahwa saya menutupi kesalahan Anda, saya akan kehilangan pekerjaan. 60 juta. Ini. Anda urus sendiri. kalau begitu manajer Zhang, kau cari dia. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Meng kami. Dialah yang melakukannya. Benar, ini semua karena dia. Saya tidak peduli siapa yang merusaknya. Hari ini kalian semua tidak boleh pergi. Pengemis kecil. Kamu mendorong Yusuan dan karena itu lukisan itu rusak. Secara logis kamu yang harus membayarkan. Benar, pengemis itu. Bayar. Semua orang bersalah. Jika kita harus membayar, seharusnya bukan Nan Lin Feng sendirian. Nenek, lihatlah Meng Qiange. Apakah dia bahkan anggota keluarga Meng? Selalu memihak orang luar. Meng Qiange, apa kau ini menghamburkan semua aset keluarga men kita? Jika kau ingin membayar uang ini, bayarlah. Tapi kau tidak diizinkan menggunakan satu sen pun dari uang keluarga men kita. Nenek, Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kumpulkan uangnya dalam waktu setengah jam. Maka semuanya bisa dibicarakan. Kalau tidak, jangan salahkan bos kami. Karena kejam. Ayo pergi. Meng Qiange, aku memerintahkanmu untuk segera menyelesaikan masalah ini. Apa hubungannya ini dengan Meng Qiange? Keluargamu Meng benar-benar pandai mengalihkan kesalahan. jika bukan karena Meng Qiange, bersikeras agar kau makan bersama kami. Apakah hal seperti ini akan terjadi? Akar dari segalanya adalah Meng Qiange. Kalian semua, Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Aku akan menanganinya. Aku akan keluar sebentar dulu. The film Lihat, was apakah aku bisa translated menemukan and seseorang narrated untuk by membantu. M. Hei, Media. kamu membuat masalah lalu ingin lari? Mimpi saja. untuk apa kau berpura-pura? Kau, siapa yang mungkin kau kenal? Semuanya beri dia waktu. Aku percaya pada Nan Lin Feng. Ya, Xiao Feng adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Saya percaya. Dia pasti bisa menanganinya. Hanya dia. Kalau dia bisa menanganinya, saya akan berlutut dan bersujud padanya. Baik. Sudah disepakati. Kenapa begitu sombong? Nan Lin Feng ini, dia tidak akan mencari Yi Hubao kan? Benar. Mungkin dia masih berguna. Apa kamu tidak dengar Nan Lin Feng bilang? Dia hanya bertemu sebentar dengan Ye Hubao. Kalianlah yang membebankan masalah ini pada Nan Lin Feng. Dan sekarang kalian tidak percaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kalian juga. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Sepupu, apa maksudmu dengan itu? Benar. Ini 60 juta. Apa kamu pikir uang tumbuh di pohon? Kekayaan keluarga Meng yang tidak seberapa. Kamu sudah menghambur-hamburkannya semua. Bagaimanapun apapun yang dikatakan, kita tidak bisa membiarkan Nan Lin Feng lolos. Dia masih harus membayar kerusakannya. Aku akan keluar dan melihat. Aku ingat Hotel Fuxing. Adalah mitra kerjasama hotel kita berikutnya kan? Itu benar. Ada apa kakak? Apakah bos mereka menyinggungmu? Tidak. Aku sedang makan di sini. Aku tidak sengaja merusak salah satu lukisan mereka. Ini masalah kecil. Aku akan segera mengurusnya. Baik. Tapi ingat, jangan biarkan siapapun mengetahui identitasku sebagai tabib Suci Suanyuan. Grup Xiao. Nan Lin Feng. Tabib Suci Suanyuan. Nan Lin Feng. Kau adalah yang legendaris, Tabib Suci Suanyuan kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukankah aku hanya seorang pengemis kecil, seorang pengawal kecil? Kau pasti Tabib Suci Suanyuan. Sama sekali tidak salah. Aku memperingatkanmu, identitasku tidak boleh diketahui siapapun. Jika tidak, Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan memberitahu.
Manajer Zhang, Manajer Zhang, bahkan belum setengah jam. Kami masih memikirkan solusinya. kami sudah menyelidiki masalah ini. Itu adalah kesalahpahaman. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu adalah lukisan kuno kami. Itu menjadi longgar. Jadi hari ini, kami juga telah mengganggu kenyamanan semua orang. Makanan ini ditanggung oleh hotel kami. Kami akan membebaskan tagihan untuk semua orang baiklah. Baik, silakan lanjutkan menikmati hidangan Anda. Apa yang terjadi? Nan Lin Feng. Manajer Zhang baru saja bilang, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu bukan masalah kita. Dia bahkan membebaskan tagihan untuk kita. Saya tidak berpikir dia yang mengatur ini. Dia pergi sebentar lalu kembali. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Kakak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Nan Lin Feng lah yang menyelesaikannya. Omong kosong. Kenapa kamu mengamuk? Diam. Karena aku sudah menyelesaikan masalah ini. Aku ingat seseorang baru saja berkata, mereka akan berlutut dan bersujud padaku. Membuat saya bersujud padamu. Mimpi saja. Beraninya kamu mengingkari janjimu. Cepatlah, sujudlah padanya cepat. Kenapa kamu masih membela dia? Tepat sekali. Bagaimana bisa si Suan berlutut dan bersujud padanya? Betapa tidak pantasnya. Nenek, kau harus menepati taruhan. Yang muda berani mengambil risiko dan menanggung konsekuensinya. Cepat sujudlah padanya. Meng Yusuan, apa maksudmu? Hari ini The kamu film membantu was pengawal bau itu translated untuk and menghadapi narrated saudaramu by kan? M Media. Kakak. Hari ini aku menemukan rahasia yang mengejutkan. Rahasia apa? Apa? Nan Lin Feng adalah tabib suci Suanyuan. Kakak kecilkan suaramu. Apa yang kamu katakan? Semuanya benar? Benar sekali. Lagi pula, Meng Qiange masih belum tahu. Pengemis kecil ini benar-benar memiliki latar belakang yang begitu mendalam? Kakak, kesempatan kita untuk membalikkan keadaan telah tiba. Nan Lin Feng, bagaimana bisa sejak aku bertemu denganmu? Banyak hal. Bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Jika aku tidak membantumu menyelesaikan masalah, maka peranku sebagai pengawal akan sangat tidak kompeten. Mengapa aku merasa semuanya tidak sesederhana itu? Kau hanya perlu ingat, melindungimu adalah misiku. Sudah larut. Kau harus segera istirahat. Baiklah. Minta keluarga Meng memberitahu Qiange untuk datang ke grup Xiao Lusa. Qiange, aku akan memberimu kejutan. Kau pernah menyelamatkanku sebelumnya. Sekarang, giliran aku yang melindungimu. Tabib Suci Suanyuan. Lama tidak bertemu. Meng Yusuan, kenapa kau? Ada apa? Melihat bahwa itu aku. Apakah kau sangat kecewa? Hari ini aku datang untuk memberimu hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Ini aku. Meng Yusuan. Setiap kali kau selalu mengejutkan orang. Tabib Suci, tolong jangan mengolok-olokku. Dulu aku menargetkanmu di mana-mana. Itu semua karena aku cemburu bahwa kau begitu baik pada Meng Qiange. Ketulusanku padamu disaksikan oleh matahari dan bulan. Hentikan. Hentikan. Jangan panggil aku Tabib Suci lagi. Aku pusing mendengarnya. Tabib Suci, memanggilmu begitu sangat akrab. Suka. Kau tidak menyukaiku. Bagaimana kalau aku pergi ke keluarga Meng untuk melamar? Bagaimana? Benarkah? Aku tahu itu. Dengan penampilanku, kamu pasti akan menyukaiku. Sebenarnya aku tidak butuh mahar. Hanya saja setelah kita menikah, bisakah aku menjadi ketua grup Meng? Ekor rubahmu terlihat bukan? Kau, Meng Yusuan.
Kau bilang kau memakai gaun bahu terbuka. Dan kau pikir seorang pria akan langsung jatuh ke pelukanmu? Kau terlalu percaya diri. Dengan penampilanmu, aku tidak akan menginginkanmu bahkan jika kau membayarku. Ya, juga. Qian Yu kita adalah yang sesungguhnya dari Longcheng. Kecantikan nomor 1. Nan Lin Feng, kau sudah keterlaluan. Aku sudah keterlaluan? Meng Yusuan, aku memperingatkanmu, jika kau melakukan sesuatu yang merugikan Qian Ge lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Nan Lin Feng, kau benar-benar salah paham padaku. Lepaskan. Mengapa kalian berdua di sini? Meng Qiange, Nan Lin Feng, jika kau tidak akan melepaskanku begitu saja, aku juga tidak akan melepaskanmu begitu saja. Qian Jie, kenapa kau di sini? Hari ini. Nan Lin Feng, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Qian Jie, dengarkan penjelasanku. Aku percaya, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Sungguh, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Meng Yusuan, omong kosong apa yang kau katakan? Qian Jie, dengarkan penjelasanku. Cukup, Meng Yisuan. Apakah kamu pikir, kamu masih bisa menipuku? Meng Qiange, aku kakakmu. The film was Meng Yisuan, translated and aku narrated memperlakukanmu by seperti M adikku Media. sendiri. Namun kamu telah menyakitiku berkali-kali. Aku percaya Nan Lin Feng. Dia bukan orang seperti itu. Qian Jie, awalnya hari ini, aku ingin memberimu kejutan. Aku ingin memberitahumu secara pribadi, bahwa aku adalah tabib suci Xuan Yuan. Siapa sangka Meng Yusuan ini? Dia. Kamu telah merahasiakan identitas ini dariku, untuk waktu yang cukup lama. Qian Jie, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya ingin berada di sisimu. Sebagai orang biasa. Dan melindungimu. Terima kasih, pengawal kecilku. Setiap kali aku berada dalam situasi paling kritis, kamu selalu menjadi orang yang membantuku keluar. Bukan apa-apa. Cukup, berapa lama kalian berdua akan bermesraan? Seperti ini, Meng Qiange. Kenapa? Dari kecil sampai sekarang, semua hal baik selalu menjadi milikmu. Kenapa? Aku menolak menerimanya. Kenapa? Qian Ge itu jujur, lembut, dan hidup dengan hati nurani yang bersih. Bagaimana denganmu? Meng Yisuan. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah ingin bersaing denganmu untuk menang atau kalah. Hanya saja kamu selalu menganggapku sebagai musuh hayalan. Kakak, Kau datang tepat pada waktunya. Meng Yusuan berulang kali menindas Qian Jie. Bawa Meng Yusuan dan Meng Sisuan ke hutan hujan tropis untuk kerja paksa. Tanpa izinku. Tidak diizinkan melangkah setengah langkah pun ke negara naga. ya. Nan Lin Feng, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Qian Jie, apakah kau masih ingat Leontin Giok ini? Sebelumnya pelayan Xiao berkata, aku telah menyelamatkan seseorang penting yang misterius. Tapi aku tidak terlalu mengingatnya. Tidak masalah. Cukup aku yang mengingatnya. Kau pernah menyelamatkan hidupku. Sekarang, giliran aku yang melindungimu.